Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di kuliah spiritual dan ini adalah video terakhir kuliah spiritual yang berbicara tentang bisnis, investasi, marketing dan segala macam ya. Jadi seperti yang sudah saya umumkan kemarin bahwa saya sudah punya channel yang baru yang bernama adalah Wealth Mastery ya. Wealth Mastery di sini. Jadi teman-teman bisa eh, join di sini, bisa lihat di sini ada, ini masih baru sekali ya teman-teman, baru ada 19 subscriber. Jadi di sini tempatnya kita akan belajar tentang bisnis, selling, investasi, trading, ya mau main saham, main forex, main apapun semua ada di sini teman-teman. Ya kita mungkin tidak direct langsung bagaimana cara cari uang, bagaimana sistem-sistem, mungkin kita tidak langsung direct ke sana, tapi lebih banyak ke arah filosofinya dulu. Ya itu yang paling penting, bangun fondasi dulu. Ya. Nah ini kuliah spiritual nanti akan kita jadikan fokus cuma khusus spiritual ya karena kemarin kita juga sudah belajar di sini ya kuliah spiritual belajar untuk merevalue uang ya maka kita lanjutkan ya kemarin ada kuliah spiritual more tidak selalu lebih bagus ini adalah kelanjutan dari 3 series ini ya jadi seri pertama ada di sini seri kedua di sini dan ini adalah seri yang ketiga ya jadi setelah ini teman-teman kita tidak lagi bicara tentang uang di sini ya kita fokus khusus untuk spiritual di sini. Oke, dan ini adalah video yang ketiga pembelajaran kita yang apa namanya semakin menarik ini. Sekaligus ini adalah video apa ya? Video terakhir belajar finansial di kuliah spiritual. Ya, akhirnya kita punya channel baru. Ya, karena ini adalah video terakhir, maka saya harus buat video ini dengan sangat-sangat spesial. Karena itulah kemarin kita juga sudah buat part 1, ini adalah part 2. Sekarang adalah part terakhir, ini adalah part 3-nya. Nanti linknya part 1, part 2 ada saya kasih di kolom deskripsi ya. Nah, judulnya adalah mudahkan bahagiamu. Ya, mungkin ini adalah sebuah pandangan yang sulit sekali kita dapatkan kalau teman-teman sekarang masih kekurangan uang. Ya, tapi ini video mungkin adalah sebuah sharing bagi teman-teman sekarang yang sudah mungkin sudah berada di dalam state di mana uang sudah tidak bisa lagi membeli bahagiamu. Seperti yang sudah kita gambarkan dalam sebuah bell curve, ya sekali lagi, kamu butuh uang nggak? Butuh. Ya, uang bisa buat kamu bahagia nggak? Bisa. Kalau kamu berada di dalam state yang sini, betul? Ya ini berada di dalam state di mana kamu uang memang kurang. Ya, tapi ada satu state tertentu di mana uang tidak bisa lagi membahagiakan kamu. Ya, ini adalah state yang kita sebut sebagai state yang kedua ya di sini ya. Di mana kalau kamu punya semakin banyak uang, justru malah makin 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 sulit bahagia. Ya, agak aneh kesannya ya. Apa iya? Bukankah semua ini butuh uang. Bukankah uang bisa membeli segalanya? Bukankah uh, dengan banyaknya uang maka kita bisa membeli kebahagiaan sebanyak-banyaknya? Ya, kalau kamu berada di sini, jawabannya adalah iya. Sekali lagi, tergantung dari jawabanmu dari mana. Tapi kalau kamu sudah berada di sini, percaya deh sama saya. Semakin banyak uang yang kamu punya, semakin kamu udah bahagia. Ya, karena itu judul dari video kita adalah sekarang hari ini mudahkan bahagiamu. Ya, bahwa semua orang mau bahagia. Yes. Ya, siapa di sini yang mau bahagia? Gak ada. Kenapa kamu ingin punya banyak uang? Kenapa kamu ingin impian kamu tercapai? Kenapa kamu punya mimpi? Karena Anda berpikir bahwa kalau sekarang impian saya bisa tercapai, maka saya akan jadi lebih bahagia. Itu kan poinnya. Benar ya? Nah, bahagia ini tentu saja sangat relatif ya. Kita nggak bisa bilang, oh, bahagia satu dengan bahagia lainnya pasti sama. Ada juga tipe bahagia yang berbeda-beda. Tapi poinnya yang mau saya tekankan dalam video ini adalah bagaimana kita memudahkan rasa bahagia kita. Ini adalah poin yang paling penting. Ya. Apakah untuk membuatmu bahagia itu sulit atau mudah? Apakah kita untuk menjadi bahagia itu sulit atau mudah? Itu yang paling penting, pertanyaan yang paling sederhana. Apakah kamu mudah untuk jadi bahagia? Jadi karena bahagia itu ada di sini kan, oke. Kamu belum bahagia sekarang, oke. Tapi untuk membuat kamu jadi bahagia di sini, sulit atau mudah? Contoh sangat sederhana begini. Supaya saya bisa bahagia, maka utang-utang saya harus lunas. Nah, seperti itu ya.
Supaya saya bahagia, maka utang saya lunas. Oke, utang kamu berapa? Utang saya 10 miliar, Pak. Misalkan, contoh ya. Utang saya 10 miliar. Oke, sekarang uang kamu berapa? Uang saya cuman 10 juta, Pak, rupiah. Oke, jadi menurut kamu utang lunas ini gampang apa enggak? Wah, sulitnya minta ampun, Pak. Ini boleh dikatakan almost impossible, betul? Hampir nggak masuk akal. Berarti supaya kamu bisa jadi bahagia, kamu menaruh kebahagiaan kamu ini di sebuah titik yang sangat-sangat sulit. Ya, sulit. Nah, kalau kamu sekarang naruh kebahagiaanmu di tempat yang sangat sulit, maka sampai kapanpun kamu nggak akan pernah bahagia. Betul nggak? Ya, jadi kalau sekarang di dalam pikiran kita berpikir seperti ini, saya Pak tidak akan betul-betul bisa bahagia kalau belum melihat utang saya lunas. Tanyakan, pertanyaan kedua, sulit atau mudah untuk melunasi utangmu itu? Utang saya 10 miliar, sekarang uang saya 10 juta, berarti sulit. Oh, sulit sekali apa sulit banget? Wah, ya sulitnya banget, Pak. Waduh, ya cilaka kalau begitu caranya. Lalu kapan kamu pernah bahagia? Nggak akan pernah bahagia. Ya. Saya akan bahagia, Pak, kalau anak saya nanti sudah jadi orang kaya. Lah, anakmu kerja apa sekarang? Anak saya sekarang kerjanya cuma jadi apa gitu ya. Dan nggak boleh nyebutkan ya. Kalau nanti nyebutkan nanti ada yang tersinggung ya. Cuma jadi itulah. Waduh, gampang apa susah menjadi kaya? Ya sulit sih, Pak. Oke. Sehingga bahagiamu akan sulit atau mudah? Sulit. Karena itu topik utama kita adalah mudahkan bahagiamu, benar. Bisa nggak? Ya bisa. Kenapa? Karena yang menentukan persyaratan ini adalah diri kita sendiri. Gak ada orang lain. Karena itu kan gak ada orang tuh punya standar bahagia yang sama, gak ada. Ada orang yang bilang, oke, asalkan gue punya uang 10 juta, saya bisa bahagia. Ada. Ada juga mengatakan, saya punya uang 1 miliar pun belum tentu bahagia. Karena utang saya 10 miliar. Jadi, gak ada satu standar yang pasti untuk menjadi bahagia itu seberapa, karena masing-masing orang bisa menentukan titik bahagianya ini. Nah itu balik lagi, semakin sulit atau semakin mudah bahagia. Ya, kalau kamu mempersulit kebahagiaanmu, maka ya yang terjadi adalah kamu akan menjadi sulit bahagia, sulit bahagia, sulit bahagia. Saya akan kasih contoh teman-teman, apa yang dialami oleh guru saya. Ya, oke, saya di New York ini berguru pada salah seorang fund, teman-teman, ya. Dan gaji dia adalah seorang fund manager, ya. Dan gajinya dia, ya dugaan saya, ya tentu saja nggak mungkin saya tahu secara exact ya. Dugaan saya adalah 10 juta US dollar per tahunnya. Oke, 10 juta US dollar itu berarti berapa? 1 juta 15 miliar, berarti ini Rp 150 M. Miliar. 1 tahun. Oke. Gaji tok loh ya, belum bonus, belum apa segala macam. Dengan uang 150 miliar rupiah, 10 juta US dollar per tahun, ya apa sih yang susah dibeli? Gak ada ceritanya uang 10 juta ini lalu kemudian aduh saya sulit makan. Ya dengan kamu punya uang 10 juta, ini levelnya sudah berada di sini, benar nggak? Ya, levelnya sudah berada di sini. Dengan bertambahnya gaji, apakah kemudian bertambah kebahagiaan? Oh enggak. Ya, dari sinilah saya belajar teman-teman melihat sebuah dunia yang berbeda ketika berteman dengan atau berguru dengan orang yang sudah punya income segini gila. Ya, 10 juta US dollar. Oke. Oke. Nah, apa yang dia lakukan? Dia mengajarkan seperti ini. Oke. Teman-temannya dia masih muda-muda, banyak yang sekarang ini sedang mengalami depresi, ketergantungan obat, stres. Kok bisa? Apa karena utang? Enggak. Apa karena punya problem berat? Enggak. Punya problem keuangan? Enggak. Nggak ada orang gaji dengan 10 juta punya problem keuangan. Kecuali kamu bener-bener kamu nggak tahu cara mengatur uang. Lah pekerjaannya aja fund manager. Fund manager itu mengelola risiko, bener? Risk management. Dia aja bisa mengelola manajemen perusahaan, apalagi mengelola cuma keuangan pribadi. Nothing. Nggak ada seorang fund manager punya problem dengan keuangan. Nggak ada. Ya nggak ada, kecuali dia gaji 10 juta mungkin pekerjaannya artis. Lah itu mungkin punya problem dengan keuangan. Mike Tyson, ya olahraga, atlet olahraga top,
Ya uangnya mungkin lebih banyak dari 10 juta, mungkin gajinya bisa 100 juta, tapi punya problem keuangan. Yes, long dia nggak mengerti ilmunya. Tapi kalau seorang fund manager, apa mungkin punya problem keuangan? Ya, setiap hari aja berurusan dengan keuangan. No, tapi kok depresi? Aneh kan? Ya, saya tanya, apa alasannya? Bahkan ada temannya yang bunuh diri. Ya, ketergantungan obat, nggak bisa tidur, lalu kemudian lama-lama stres, depresi, lama-lama apa yang terjadi? Ya udah bunuh diri aja. Aneh, uang nggak punya problem, tapi bunuh diri. Kenapa alasannya? Karena dia merasa emptiness, kosong. Aneh kan? Ini adalah sebuah realitas yang tidak akan kalian lihat kalau masih berada di dalam stage 1. Stage 1 itu yang tadi saya bilang di sini. Karena bagi orang yang berada di stage 1, mereka berpikir uang itu segalanya. Uang bisa membeli apapun yang gua mau. Nggak mungkin saya punya banyak uang terus kemudian saya menderita. Nggak mungkin. Tapi ketika kamu dijalankan, kamu ketika berada dalam stage 2, kamu akan merasa satu hal yang sangat aneh karena uang kamu banyak, tapi stok kebahagiaan yang bisa kamu beli semakin sedikit. Apa maksudnya? Saya kasih contoh. Ya, misalkan saya nih, ya. Oke, sekarang misalkan sekarang saya uang saya gajinya cuma 10.000 misalkan. Ya, oke. Mau beli mobil misalkan. Saya mau beli mobil BMW seri 7 dengan harga 130.000, mungkin aduh nggak cukup nih. Nggak cukup nih. Tapi saya kepingin BMW seri 7. Rasanya keren gitu. Sehingga mungkin saya nabung, ya mungkin saya akan ngajar-ngajar, saya akan berbisnis, ya jualan ini, jualan itu. Sehingga lama-kelamaan BMW seri 7 akan tercapai. Nah, ketika saya punya BMW seri 7, bisa bahagia. Iya sih, sementara ya. Tapi begitu sekarang saya sudah punya BMW seri 7, saya kepingin lagi satu hal yang lain. Mungkin saya kepingin Ferrari misalkan. Contoh ya, Ferrari double R ya. Contoh, dengan harga misalkan 1 juta US dollar misalkan. Sehingga saya lompat dari sini menuju ke sini. Nah, perhatikan, dari titik A, ya, saya kepengen BMW seri 7, ini pilihannya kan ada banyak. Dengan uang 10.000 ini, pilihannya ada banyak. Mungkin Mercedes-Benz S-Class, mungkin Tesla, mungkin Lexus, ya, yang harganya sekian itu banyak. Tapi kalau harganya sudah 1 juta, mulai semakin sedikit, benar nggak? Mungkin di sini misalkan ada 20 pilihan. Di sini mungkin cuma ada 3 pilihan. Mungkin ya. Dan nanti 1 juta, saya kepingin satu, apalagi yang seharga 10 juta. Makin sedikit nggak pilihannya? Makin sedikit lagi, mungkin cuma satu. Ini yang saya maksud. Itulah sebabnya kenapa akhirnya mungkin saya bisa kalau dengan gaji 10 juta per tahun, mungkin saya bisa membeli 10 juta, cuma 130.000 ya saya bisa beli cash. Nggak usah ngutang-ngutang, nggak usah nabung-nabung. Ya bahkan Ferrari pun bisa saya beli cash. Betul? Bahkan kalau Eden nggak tahu ini apa ya bisa juga dibeli. Lama-lama saya kepengen helikopter, lama-lama saya kepengen pesawat pribadi, lama-lama saya pengen pulau, lama-lama saya pengen. Tapi intinya adalah semakin ke sini, semakin ke kanan, semakin banyak, semakin barang yang bisa memuaskan kamu tuh makin sedikit, betul nggak? Ya itulah sebabnya kenapa ketika dia sudah mencapai level di state itu dan bertambahnya uang, membuat semakin hidupmu jadi kosong. Seandainya tahun depan dia naik jadi 20 juta US dollar, janjinya kenaikan itu, yes betul uangnya banyak, tapi kenaikan itu tidak bisa bikin kebahagiaan lipat 2. Paham maksudnya? Kalau 10 juta naik ke 20 juta kan lipat 2. Apakah kebahagiaanmu jadi lipat 2? Enggak. Yang ada adalah kamu makin depresi. Kenapa? Karena barang yang bisa kamu beli sudah semakin berkurang, sehingga kamu makin hari makin bingung, gue mau belanja apa lagi ya? Habis sudah. Nggak tahu. Ya, saya tahu pasti teman-teman di sini akan menilai ini satu hal yang absurd ya. Satu hal yang nggak masuk akal. Ya, tapi nanti teman-teman akan merasakan sendiri, akan bereksperience sendiri, ya. Kamu akan mengalami hal yang sama seperti ini ketika kamu berada di step 2. Oke. Nah, apa yang dilakukan oleh guru saya? Ya itu tadi, mudahkan bahagiamu. Kalau sekarang seperti ini, bahagia seperti ini, kamu terus ikutin terus. Bisa dituju jadi sini, semakin kesini, kamu ikutin terus. Uangmu dibelanjain, kita taruh kebahagiaan kita pada uang. Maka apa yang terjadi? Stoknya makin sedikit, makin susah, makin sulit bahagia.
Maka apa yang dia lakukan? Supaya uang yang dia punya ini tetap bisa punya meaning, tetap punya arti. Maka yang dia lakukan adalah dia memudahkan bahagianya dia dengan cara tidak memenuhi ini. Dengan cara dia mundur. Edan ya. Ya. Sekarang dia ikut aliran Zen, teman-teman. Ya, apa yang dia lakukan dengan menggunakan minimalism. Kenapa dia ikut aliran Zen? Kenapa dia melakukan aliran minimalism? Kenapa begitu? Supaya menyisakan ruang untuk dia bisa berbahagia. Karena orang tuh hanya akan menjadi stres, hanya menjadi depresi seperti ini ketika nggak ada lagi barang yang bisa bikin dia bahagia. Sehingga sekarang supaya ini tidak terjadi, maka sekarang kita melakukan minimalism. Ya, kalau Anda tahu ikut Marie Kondo, misalkan hal seperti itu ya. Minimalism kamu artinya barang di dalam rumahmu tuh perbanyak empty space-nya. Empty space. Jadi barang yang tadi di rumahnya banyak lukisan-lukisan, banyak hal yang bagus, udah dibuang aja semuanya. Sudah bukan dibuang ya, mungkin saya nggak tahu dia diapain ya. Tapi intinya ketika sampai ke sana, wih, ruangannya udah banyak kosong. Mulai membumi sekarang ya secukupnya, mau kemana-mana jalan kaki ya, mulai ikut aliran Greenpeace, mulai cinta bumi ya, ke bawah. Kalau saya cuma kantor saya deket, ngapain saya mesti naik mobil ya, deket ya, mulai naik kereta supaya minimalkan itu. Sudah mulai arahnya ke sana. Karena apa? Ya balik tadi itu ya, saya bilang mundur malah diginiin. Dia mulai merasakan sekarang, oh begini tuh namanya jajan di luar tuh seperti ini. Oh begini namanya naik kereta. Oh begini, mulai ke arah membantu sesama. Ya, mulai oke, dia mulai berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Nah, seperti itu. Malah mundur sekarang. Orang miskin malah ingin kelihatan kaya, orang kaya malah ingin kelihatan miskin. Lah itu yang terjadi, teman-teman. Ya, jadi kalau sekarang teman-teman sudah berada di stage 2, kamu terus, kalau kamu memenuhi ini terus, ya memenuhi yang di sini terus, yes, kamu mungkin kamu punya uang. Tapi kalau kamu ikutin terus, makin hari barang makin makin sedikit barang yang kamu punya, makin sedikit barang yang bisa memuaskan kamu, maka akibatnya apa? Kamu menjadi semakin gak bahagia, semakin depresi, lama-lama kamu ya pakai ketergantungan obat, gila, sinting, akhirnya bunuh diri. Daripada seperti itu, lebih baik kita atlet, mundur aja. Ya, kita mundur. Poinnya adalah itu. Tidak lagi menaruh kebahagiaan pada benda. Tidak lagi menaruh kebahagiaan bahwa banyak sedikitnya uang. Berbeda. Ya, sekarang pakai baju biasa, it's okay. Yang penting rapi. Nggak mesti pakai jam yang keren. Ya, nggak perlu. Nggak mesti pakai sepatu mahal. Nggak perlu. Malah semakin membumi. Ya, semakin membumi, semakin biasa. Mungkin itu pula yang dipikirkan oleh orang-orang kaya, misalkan seperti Mark Zuckerberg, ya pakai kaos oblong, santai-santai. Dipikirkan oleh Tim Cook, ya di meetingnya santai, informal, ya. Jadi bukan malah glamor-glamor keren. Itulah yang saya lihat ya di depan mata saya sendiri, orang makin yang benar-benar kaya ya, semakin membumi, mulai cinta alam ya, nggak mau pamer-pamer kekayaan, daripada uang yang dipakai buat seperti itu, udah kita mulai mengarahkan pada hal-hal yang lebih positif. Kalau bisa jalan kaki ya sekaligus saya olahraga lah, daripada saya nge-gym, udah saya jalan kaki aja ke kantor ya, lumayan. Jadi mulai arahnya ke sana. Apa yang dia pakai ya, mobil mewahnya sudah jarang dipakai, jangan ditonjolkan lagi ya, mulai ke arah udah, karena saya tahu nih barang nggak bisa bikin bahagia. Paham nggak maksudnya? Itu tadi poinnya adalah orang yang nggak punya duit kepengen look rich. Ya. Sementara orang yang sudah benar-benar kaya, dia sekarang malah makin membumi. Tapi perbedaannya cuma satu, ya. Mereka membumi, mereka itu punya fondasi yang cukup kuat. Betul? Ini yang kita sebut sebagai wealth. Sehingga yang di sini semakin dikurangi sekalipun, kalaupun guru saya pakai baju biasa-biasa sekalipun, nggak akan ada pengaruh, ya. Nggak butuh lagi pengakuan, betul ya. Nggak butuh pengakuan bahwa guys, gaji saya 10 juta loh guys. Nggak butuh itu. Sementara orang yang miskin butuh pengakuan kalau dirinya tuh kaya, sehingga kalau yang dibalik ada seperti ini.
Dia butuh pengakuan di sini. Sementara dia punya wealth, ya antara ada atau tidak ada. Nah, ini pembelajaran bagi kita semua. Bahwa nggak selamanya kamu tuh harus tampil, wah pokoknya keren, glamor, supaya dihargai orang. Sometimes, ya sekali lagi ya, sometimes kamu harus berani mundur ke belakang. Sekali lagi, harus Anda melihat video ini harus dilihat case by case. Jangan mentah-mentah ya, tergantung situasimu sedang di mana. Ya, tapi kalau sekarang situasimu sekarang berada di stage 2, di mana uang sudah tidak lagi membahagiakan kamu, maka ini harus kamu lakukan. Sekaranglah saatnya untuk membumi muter. Sadari bahwa kalau kamu sekarang terus menaruh kebahagiaanmu pada benda, semakin kamu kaya, semakin kamu kaya, semakin kamu kaya, semakin sedikit barang yang kamu punya. Sekali lagi, karena kamu berani menaruh kebahagiaanmu pada benda, maka apa yang terjadi? Tidak ada ujungnya. Kamu akan dikendalikan oleh benda. Kamu akan menjadi semakin sulit, semakin sulit, semakin sulit. Terus seperti itu terus. Akhirnya kamu akan menemukan satu titik, yaitu kekosongan. Emptiness. Kamu akan mengalami depresi karena kok ternyata begini aja. Saya pikir kalau saya punya BMW lompat ke Ferrari, harganya sudah beda 10 kali lipat, saya rasa kebahagiaannya 10 kali lipat. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Bahagia itu enggak 10 kali lipat. Mungkin bahagia cuma 1 kali lipat, 2 kali lipat. Lalu kemudian akhirnya kita kecewa, kemudian kita menaruh lagi. Oke, bagaimana kalau gue punya helikopter? Pasti ini lebih bahagia lagi. Nah, kamu akan terus seperti itu terus. Akhirnya apa yang terjadi? Ya nggak ada ujungnya. Ujungnya adalah kekosongan. Kamu sudah punya semuanya, tapi kamu kosong, empty, depresi. Kata quote yang harus teman-teman pahami adalah seperti ini. Kalau kebahagiaan itu adalah sebuah komoditas, ya kalau memang benar bahagia itu identik dengan uang, maka bahagia itu sudah tidak ada sekarang. Karena diborong sama orang-orang kaya. Orang-orang yang punya duit. Oke? Tapi faktanya adalah biarpun kita nggak punya duit sekalipun, bisa bahagia nggak? Bisa. Berartinya apa? Duit tidak menjamin kamu jadi bahagia. Oke, paham ya? Duit tidak bisa menjamin kamu untuk jadi bahagia. Itu Anda yang harus tahu. Oke, bahwa kebahagiaan itu sulit atau mudah kita sendiri yang menentukan. Poin utamanya adalah mudahkan bahagiamu. Kamu bahagia nggak harus utang lunas kok. Kamu kamu bisa berbahagia tanpa harus utang lunas. Kamu bisa berbahagia tanpa harus anakmu jadi orang kaya. Nggak usah. Kenapa mesti pakai prasyarat yang sangat rumit? Yang rumit kita mudahkan, bener kan? Dari yang sulit. Kalau saya sebagai konsultan, oke, bahagiamu sulit nggak? Sulit. Bisa dimudahkan nggak? Ya tentu saja bisa kalau Anda menyadarin. Karena apa? Kalau Anda bilang nggak bisa, lalu siapa yang membuat persyaratan ini? Ya kamu sendiri kan? Ya kamu yang membuat persyaratan, kamu sendiri juga yang bisa mengurangi. Semoga video ini bisa memberikan insight. Sekali lagi teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Next, selanjutnya adalah semua video yang berkaitan dengan finansial akan saya taruh di dalam kolom baru kita yang bernama Wealth Mastery. Ini YouTube yang berbeda dengan YouTube-nya Irwan Hiru yang ada kuliah spiritual. Sampai ketemu pembahasan seperti ini di Wealth Mastery. Thank you. I love you all. Bye.